pada hari ini telah hadir di atau punya puskesmas di promosi kesehatan puskesmas Bapak Raja Negeri Hapimete sekaligus Ketua Latupati di Kecamatan Tehoru. Ini Pak, kebetulan Ketua punya program, salah satu program promosi kesehatan ini Ketua berbincang-bincang pada hari ini. Kita sangat menghormati Bapak sudah datang menghadiri Ketua punya undangan. Untuk itu ada hal yang harus Ketua sharing, Ketua mau bicara-bicara terkait dengan masalah kesehatan yang ada di wilayah kerja Puskesmas Tehoru. Kebetulan juga Puskesmas Tehoru membawahi Hapimete, kemudian Bapak Raja ya sering jalan-jalan, barangkali permasalahan kesehatan di masing-masing desa negeri yang Ketua belum terdeteksi atau masih kekurangan-kekurangan. Dalam hal ini beta ada mau minta masukan pendapat atau saran dari ayah, lu bagus kah pakai Raja Hapimete kah pakai ketua sendiri, ketua Latupati saja, karena beta punya undangan hari ini kepada Bapak Ketua Latupati Kecamatan Tehoru. Oke Mbak, menggali itu gambaran umum cara sebutan Pak Keke pada kesempatan siang hari ini. Itu Pak, dengan maksud dan tujuannya bahwa Pak Keke hadir untuk membahas masalah-masalah kesehatan di wilayah kerja. Yang pertama, kemudian ada permasalahan, berarti Ketua harus tindak lanjut untuk mengatasi hal itu. Setelah itu Ketua membuat perencanaan kegiatan lanjutan. Untuk itu kita minta pola pemikir-pemikir dari Bapak sebagai Ketua Latupati untuk bisa kasih masukan-masukan positif kepada Ketua punya kegiatan ini. Silakan Pak. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersyukur sekali bahwa hari ini di ruang kerja Kepala Puskesmas Tehoru ini saya diundang sebagai Ketua Latupati Kecamatan Tehoru dalam membicarakan tentang persoalan kesehatan di wilayah ini. Pak Keke ini bahasa daerah, begitu ya, bahasa daerah di daerah orang ya, yang bahasa daerah. Sebenarnya mau bilang buat semua orang bahwa ini forum tempat di mana kita diskusi, ya, cerita tentang kepentingan banyak hal, banyak orang. Ya, mungkin konteksnya adalah konteks kesehatan ya. Jadi Pak Kapus, sebenarnya ruang ini bagus karena dia merupakan salah satu media bagaimana Ketua menyesuaikan diri dengan perkembangan saat ini. Perkembangan saat ini, orang sudah tidak lagi cuma bertemu di ruang-ruang rapat secara fisik, tetapi orang akan bertemu itu di ruang-ruang media, ruang-ruang media ya. Ya, jadi biasanya ada masalah kemudian mau dipecahkan secara bersama ya kita buat rapat. Tetapi dalam evaluasi hasil dari rapat itu belum tentu dipahami oleh semua orang. Tuh, karena kita dibatasi dengan waktu. Tidak semua orang akan menyampaikan pikiran dan pendapat. Saya rasa yang dibuat oleh Kepala Puskesmas di ruang Pak Keke ini media untuk orang secara internal pribadi bisa menyampaikan pikiran, pendapat, baik itu pikirannya secara kelembagaan maupun mengatasnamakan kelompok dan pribadi. Untuk masalah kesehatan ini bukan hal yang baru di wilayah Kecamatan Tehoru. Semua orang paham tentang apa problematika di wilayah ini. Nah, dalam kapasitas sebagai Ketua Latupati, beta ingin bilang begini, hapus bahwa 10 raja harus diundang di tempat ini. 10 raja harus diundang di tempat ini supaya di sini tempat ini kita bisa saling berdiskusi. Apa yang Puskesmas pikirkan, visi misinya, begitu. Kemudian apa yang desa pikirkan dalam visi misi pimpinan desa atau negeri itu dan apa yang negara inginkan. Ini harus berkolaborasi karena
ujung-ujungnya kita akan melakukan tugas-tugas kesehatan ini walaupun bukan orang kesehatan, tapi secara teknis lapangan ya kepala pemerintah negeri juga atau raja itu punya tanggung jawab melakukan itu kepada masyarakat yang dia punya. Nah, kalau seandainya belum ada kesepahaman, belum ada pandangan yang sama, ini masalah. Ini masalah. Misalnya begini. Untuk melihat masyarakat dan menjangkau masyarakat di desa yang sakit misalnya. Sebenarnya kita harus bicarakan mana yang menjadi kewenangan di desa. Mana yang menjadi kewenangan petugas kesehatan di desa. Mana yang menjadi kewenangan puskesmas dan petugas kesehatan di puskesmas. Ya, ini harus kita dudukkan bicarakan bersama. Nah, sehingga nanti suatu saat harapannya adalah yang namanya persoalan kesehatan itu dipahami bahwa bukan menjadi tanggung jawab tenaga kesehatan saja, tetapi persoalan kesehatan itu menjadi tanggung jawab semua orang. Dalam tanggung jawab dan kapasitasnya sebagai apa? Yaitu tanggung jawab semua orang. Nah, mau hadirkan kesehatan itu menjadi milik rakyat harus juga dibicarakan oleh tokoh agama, ya. Karena umat yang sakit, umat yang sehat, umat yang nanti berkualitas, ya. Bicara kesehatan bukan lagi tenaga kesehatan, tapi pemerintah desa harus bicara tentang itu semua orang sama-sama. Dengan demikian beta terlalu yakin bahwa kepala puskesmas Teoro punya banyak inovasi bagaimana mendekatkan masyarakat itu dengan kesehatan. Kesehatan ini bukan cuma layanan kesehatan, tapi informasi-informasi tentang kesehatan itu seperti apa. Karena kesehatan itu sadar tidak sadar, merupakan bagian dari setiap pribadi, individu, dan keluarga. Dan itu dia harus paham sehingga dia pelaku utamanya. Tenaga kesehatan itu cuma membimbing, mengarahkan, mengingatkan, dan seterusnya. Ya, menurut begitu Pak Kapus jelas. Ya, jadi begitu Pak. Beta mau tanya terkait dengan ini kan untuk ketua punya kegiatan inovasi, salah satu inovasinya itu terkait dengan pelayanan di lapangan. Inovasinya nanti pakai satu tenaga kesehatan, satu RT yang memang sudah jalan. Apa memang di desa Hatumete itu sudah maksimal atau ketua harus perlu apa supaya ada masukan, terutama itu barangkali obat kah, kemudian barangkali dia punya pulsa untuk dia mengirim laporannya apa, karena beda pun tenaga kesehatan yang ada di Paparaja punya desa itu Hatumete khususnya itu ada sekitar 3 atau 4 tenaga kesehatan, satu P3K dan satunya itu dan tiganya itu honor desa. Kita sekarang itu bilang pakai honor desa karena desa yang menanggulangi walaupun memang sedikit tidak sesuai dengan apa yang mereka kerjakan. Apa dong punya pekerjaan itu sudah maksimal atau apa yang kita harus menyampaikan hal ini kepada mereka supaya mereka lebih optimal untuk melaksanakan kegiatan pelayanan di desa itu. Kuba. Iya, terima kasih Labus. Berkaitan dengan tenaga kesehatan, kemudian dengan apa yang dikerjakan di sana, memang yang tadi kita bilang bahwa bicara menyangkut kesehatan itu menjadi tanggung jawab semua orang. Tetapi secara teknis itu sangat dipahami benar oleh orang kesehatan. Jadi yang tadi awal kita bilang bahwa mana yang menjadi kewenangan pemerintah desa, mana yang menjadi kewenangan tokoh-tokoh atau bidang-bidang lain, agama yang lain, nanti secara teknis ya orang kesehatan. Jadi misalnya begini, secara regulasi puskesmas itu tidak mungkin membiayai petugas di luar, tanda kutip pembiayaan negara, ya gitu, pembiayaan negara. Di sisi lain, tenaga kesehatan ini dibutuhkan di desa, begitu. Maka sudah harus menjadi tanggung jawab semua pihak. Pemerintah negeri tanggung jawabnya apa? Gitu. Pemerintah negeri tanggung jawab apa? Nah, kalau saya salah itu kan di kriteria penggunaan dana desa itu kan ada yang menjadi kewenangan lokal desa. Kewenangan lokal desa salah satunya berapa persen untuk pelayanan kesehatan atau masalah-masalah kesehatan tambah kutip ya. Masalah kesehatan misalnya menyangkut dengan lingkungan, limbah, air bersih dan seterusnya. Lalu kemudian menyangkut dengan
penanganan orang sakit sementara, misalnya pengadaan vitamin, obat-obatan, fasilitas kesehatan yang standar, misalnya alat ukur tekanan darah dan sebagainya, itu menjadi tanggung jawab pemerintah desa, tanggung jawab pemerintah desa. Nanti berkaitan dengan teknis pekerjaan dari tenaga kesehatan itu, misalnya harus buat apa dan buat apa, itu yang menjadi tanggung jawab dari puskesmas dalam manajemennya, ya, manajemennya. Jadi kalau yang tadi kita bilang itu tidak bisa dibiayai oleh puskesmas kecuali petugas-petugas yang dibiayai oleh negara, ASN, ya, E3K. Nanti di desa yang harus melihat yang lain, selagi tidak menyalahi dengan ketentuan undang-undang. Nah, saat ini kan pemerintah menyediakan ruang itu, dana desa bisa untuk membiayai sekedar biaya operasional dari tenaga kesehatan itu, petugas kesehatan itu. Setiap saat dia lakukan kunjungan, setiap saat dia melakukan pemeriksaan yang lalu berkomunikasi dengan puskesmas, ya. Nah, ini butuh biaya operasional, butuh bensin, butuh pulsa, itu saja sebenarnya, tidak lebih. Tapi itu akan dirasakan oleh masyarakat secara langsung nanti dan biasa. Jadi secara umum belum maksimal gitu pendapatannya Pak Praja, ya. Alhamdulillah. Karena begini Pak Praja, bukan di Hatumete saja, tapi di seluruh desa itu katong pakai sistem. Jadi udah berapa kali katong bikin pelayanan, sistem pelayanannya itu pada Sankesandret itu, program Sankesandret itu dia berstruktur, terprogram. Harus bikin ini begini, sampai di desa harus bikin ini, satu hari seperti bikin ini. Kemudian apakah dia pelaporannya sudah masuk desa atau belum? Ini yang pertama. Kemudian laporan kegiatan per hari, per minggu, per bulan itu apa sudah kasih di desa. Kemudian sudah, kalau di puskesmas itu sudah tiap hari ketemu pakai WA group Sankesandret sendiri ada. Apa setiap bulan sudah kasih sebagai pertanggungjawaban yang diberikan oleh desa itu sudah dikasih ke dulu. Karena setiap bulan ketemu waktu rekap di puskesmas ini, mereka sudah ada nama Hatumete kunjungan tahun ini, kunjungan sehat ada 50 contohnya. Itu sudah terdaftar di ketong sebagai di WA group. Kalau seandainya belum Pak, kita mohon di tempat ini bisa kontrol dengan dong supaya hasil kegiatan kunjungan rumah Sankesandret itu bisa dilakukan oleh Pak Raja. Demikian Pak, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak. Salam. Ya, masih mana?